Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Heliansyah, teman-teman ya. Di sini saya akan bahas ciri-ciri kamu akan sembuh atau sembuh dari anxiety, teman-teman ya. Kenapa saya bahas lagi ini? Karena banyak ya yang nanya di WhatsApp, teman-teman ya. Itu saya sembuh berapa lama, tapi nggak saya jawab berapa lamanya karena setiap orang beda, teman-teman ya. Kalau misalkan saya jawabnya setahun 2 tahun, mungkin mereka akan ngikutin selama itu, teman-teman. Padahal kalau misalkan dirinya kuat itu bakal makin cepat juga. Makanya saya nggak jawab berapa lama saya sembuh, teman-teman ya. Yang sebetulnya seperti apa nggak akan saya jawab. Cuman saya bakal ngasih clue-nya seperti apa orang mau sembuh dari anxiety, teman-teman ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan kamu udah mau sembuh, itu ciri-cirinya juga dia khas, teman-teman ya, bukan khas, beda lah. Jadi yang pertama, setelah dia akan sembuh atau sembuh, yang pertama dia bakal ngurus badannya sendiri. Dalam artian gini loh, kita selama anxiety itu terkadang kita lupa akan ngurus badan sendiri, teman-teman ya. Contoh kecil lah, kita lupa cukuran, kita lupa apalah, teman-teman ya, karena saking fokusnya di circle anxiety itu, teman-teman ya. Nah, ketika kita akan sembuh, itu kita bakal aware pada diri kita sendiri, teman-teman ya. Kita bakal lihat cermin, oh ternyata misalkan aku itu ganteng ya kalau potong rambut kayak gini, atau misalkan kalau cewek dandan kayak gitu pasti cantik. Jadi seolah-olah dia itu udah ada keinginan buat ngurus dirinya sendiri, teman-teman ya, karena sebelumnya itu udah sedikit lupa karena punya circle baru, yaitu anxiety, teman-teman ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua, dia mungkin masalah makan juga udah nggak ada pantangan, teman-teman ya, karena selama anxiety itu saya yakin ada kaitannya sama lambung juga, dan memang seperti itu, teman-teman ya. Nah, terkadang lambung kita kumat karena pikiran kita, jadi nggak selamanya lambung kita kumat karena makanan doang, enggak, teman-teman ya. Kalau misalkan kita stres, kita lagi apalah, itu kan lupa makan, terus lambung kita kena juga. Nah, orang yang mau sembuh anxiety itu, dia makanannya udah bebas aja gitu, nggak ada pantangan, kecuali dia punya penyakit tertentu, teman-teman ya, itu udah pantangan. Tapi kalau misalkan pada dasarnya kita nggak punya penyakit apa-apa, jadi cuma cemas doang, itu kalau mau sembuh dia makannya ya udah apa aja dia hajar, teman-teman ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, orang yang mau sembuh anxiety itu dia punya dunia lain. Dalam artian gini loh, bukan berarti dunia lain kayak film-film itu, enggak. Dalam artian, ngerasa nggak sih ketika kita kena anxiety, dunia itu berbeda, nggak bersahabat, apalah ya nggak sih. Nah, ketika orang itu mau sembuh dari anxiety, dia punya dunia lain, dalam artian mungkin circle kerjanya yang positif, teman-teman ya. Karena yang pertama, mau sembuh itu dia udah bisa kemana-mana ya, jadi nggak takut kemana-mana, nggak takut keramaian. Nah, jadi dia udah punya dunia lain. Contohnya dia punya circle yang positif di kantornya misalkan, atau misalkan dia punya circle yang positif di suatu organisasi misalkan, teman-teman ya. Terus misalkan dia punya circle yang positif juga asik di tongkrongan, teman-teman ya. Nah, itu dia punya dunia lain dibanding anxiety. Jadi seolah kita udah keluar dari dunia ini, jadi kita udah keluar dari dunia anxiety ini. Nah, kita punya dunia baru, itu loh maksudnya, teman-teman ya. Nah, terus apalagi ya, mau sembuh itu intinya kita udah enak ngelakuin apa-apa, itu udah nggak banyak mikir ya. Gini loh, kalau misalkan masih ada anxiety-nya, itu mau ngelakuin sesuatu atau mau ngambil keputusan itu harus berpikir 2000 kali misalkan, teman-teman ya. Mau kayak gini takut ini, mau kayak gitu takut itu, pokoknya penuh dengan rasa takut. Tapi kalau misalkan kita udah mau sembuh, mau kayak gini, itu udah nggak ada pikiran-pikiran, bisikan-bisikan yang buat nakutin kita gitu. Padahal 99% yang ada dalam pikiran kita, yang ketakutan itu nggak akan terjadi, teman-teman ya. Nah, jadi kamu ngapain mikirin yang 1% kayak gitu loh, teman-teman ya. Nah, itu yang saya rasain selama saya sembuh dari anxiety. Itu tahap-tahapnya. Mungkin
ada sedikit masukan dari teman-teman yang udah sembuh ya, bagaimana sih sebelum kamu nemuin dunia baru itu bagaimana gitu. Nah, boleh komen di video ini teman-teman ya. Terus yang terakhir dan yang paling terakhir ya, ciri-ciri dia mau sembuh itu kamu nggak nyari video saya, ya kan? Ngerti nggak? Jadi di sini saya bikin video itu bukan berarti apa ya, nyari apalah, nggak nyari popularitas apalagi teman, nggak sama sekali ya. Intinya saya bikin video kayak gitu, saya pengen ngebantu bagaimana caranya sembuh dari anxiety, seenggaknya baikan dari anxiety teman-teman ya, karena saya juga punya pengalaman di sini ya. Nah itu, jadi contoh terakhir kamu mau sembuh itu kamu udah nggak nyari video saya, bahkan kamu lupa sama channel ini teman-teman ya. Nah selagi kamu masih ada anxiety-nya, kamu masih di sini, ya nggak apa-apa, karena kamu butuh ini teman-teman ya, karena 90% saya bahas videonya tentang anxiety. Nah orang yang udah sembuh itu dia nggak akan nyari saya lagi ya. Saya sih nggak apa-apa, yang penting kamu udah sembuh aja, udah nggak apa-apa gitu. Karena banyak di sini tahun-tahun kemarin atau saya masih atau bulan-bulan kemarin lah ya, jadi banyak yang masih kontakkan di WhatsApp sama saya yang nanyain apa ya, caranya ini, caranya itu. Bukan berarti saya tahu semuanya, mungkin sugesti mereka udah cocok sama saya ya. Jadi waktu kapan lah, masih ada beberapa lah, lumayan banyak orang yang masih nanya-nanya. Nah sampai sekarang dia nggak ada gitu. Bukan berarti saya apa gitu ya. Nah itulah orang yang udah sembuh, maksud saya kayak gitu, udah nggak ada masalah apa-apa lagi ya. Biarin mereka, berarti udah nggak chat lagi, udah nggak WhatsApp saya lagi, udah nggak nanya itu lagi, udah saya bersyukur, berarti dia udah sembuh kayak gitu loh. Itu banyak orang kayak gitu. Awalnya ya waktu kena anxiety itu nelpon saya itu nggak lihat jam, subuh tengah malam itu saya ditelepon teman-teman ya. Tapi selagi saya bisa ngebantu ya oke gitu. Nah sekarang mereka udah ya nggak tahu kemana, tapi ya udah gitu, saya bersyukur berarti mereka sembuh kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi kamu mau sembuh itu kamu udah nggak nyari-nyari lagi video kayak gini, kamu udah punya dunia baru teman-teman ya, kamu udah bisa ngembangin hobi lagi. Nah kayak gitu loh teman-teman ya buat videonya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada saran yang kurang teman-teman ya, boleh kamu tambahin di kolom komentar. Oke, bye bye.